Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Seguru semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ali Mustafa, tentunya di Seguru Belajar Sampai Mati. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di referensi Seguru nih. Dan di sini menarik teman-teman. Kenapa? Karena kali ini kita akan ngebedah satu buku yang membuat saya bertanya-tanya. Udah kayak drama banget. Membuat saya bertanya-tanya bagaimana sih interaksi saya dengan Al-Quran selama ini. Apakah udah inline? Apakah sudah proporsional seperti yang Allah inginkan? Jadi saya saling bertanya-tanya nih. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir di depan saya Ustadz Lili. Wah, panggilannya Ustadz Lili ya Ustadz ya. Nama asli beliau adalah Ustadz Muhammad Lili Nur Aulia. Ya. Beliau adalah penerjemah dari sebuah buku yang berjudul Raih Kembali Kekuatan Al-Quranmu. Wah, ini menarik sekali nih. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Ali. Ya Ustadz, Ya. mungkin bisa Ustadz ceritakan sedikit backgroundnya Ustadz Lili sendiri. Udah Ya. berapa buku yang sudah diterjemahkan? Iya. Silakan Ustadz. Jadi kalau menerjemah dan menulis buku, termasuk menulis banyak artikel-artikel ya, itu hobi sebenarnya. Hobi ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau memang kita terbiasa untuk menulis, kalau nggak menulis itu kayaknya ada yang hilang. Makanya kalau nggak menulis, menerjemah, udah ada kurang lebih 40-an buku. 40 buku ya, Iya. Masya Allah. Itu dari tahun berapa Ustadz? Tahun 90-an ya. 90-an ya? Wah, itu pas zaman-zamannya saya lagi seru-serunya ngeband. Zaman-zaman Iya. jahiliyah. Iya. Oke, Ustadz sendiri asal dari mana? Dari Jakarta. Jakarta ya? Iya. Anak udah Anak 4, 4 ya? anak 4 alhamdulillah. Kalau tinggal daerah Di Cilandak. Cilandak, Iya. berarti kita tos dulu Ustadz. Sama kita Cilandak. Nanti kalau saya lagi naik sepeda sama anak saya minta buku boleh Ustadz ya? Boleh. Yang 39 buku ya. Ya, jangan 39 juga kali. Iya, iya. Oke, Ustadz, Iya. kita langsung aja nih mengenai buku Raih Kembali Kekuatan Al-Quranmu. Iya. Nah ini esensinya bagaimana sih Ustadz Iya. mengenai buku ini? Jadi buku aslinya ini berjudul Gurbatul Quran, Bang Ali. Jadi Gurbatul Quran itu artinya keterasingan Al-Quran. Nah, kenapa kemudian saya kasih judul Raih Kembali Kekuatan Al-Quranmu? Karena kita atau penulisnya menganggap bahwa selama ini umat Islam itu atau kita itu punya kesenjangan hubungan dengan Al-Quran. Kesenjangan. Makanya dia bilang Gurbatul Quran, keterasingan Al-Quran. Boleh jadi ada sebagian kita yang kemudian merasa saya nggak mengasingkan Al-Quran, Betul. saya nggak punya kesenjangan dengan Al-Quran, saya dekat kok sama Quran. Nah di sini kemudian beliau bedah bagaimana bentuk keterasingan Al-Quran di antara kita itu. Jadi Gitu. definisi keterasingan itu seperti apa sih Ustadz Iya. maksudnya? Misalnya begini ya, beliau banyak Karena kan kalau misalnya kamu dipikir, saya Al-Quran banyak di Iya. rumah dan rata-rata seorang Muslim, keluarga Muslim pasti mungkin punya punya dia. 5 Al-Quran Iya. bahkan lebih Iya, gitu kan, betul. yang ada yang versi bahasa Inggrisnya, Iya, terjemahannya atau iya. macam-macam bahasa itu. Iya. Maksudnya keterasingan nih gimana Iya. Ustadz? Jadi beliau di dalam penulis ini di dalam buku ini menggambarkan beberapa fakta-fakta yang memang terjadi di masyarakat kita. Oke. Misalnya ya, kita punya Al-Quran ya, kita baca Al-Quran ya. Itu udah bagus ya, karena Al-Quran ini memang dianjurkan untuk dibaca. Tetapi esensi perintah untuk baca pasti bukan membaca lafaz atau teksnya saja ya. Tapi pasti harus dipahami. Nah ini yang agak kurang di masyarakat kita. Membaca Al-Quran itu bagus dan pasti membawa pahala karena satu hurufnya itu berpahala 10 ya. Tetapi hanya membaca teksnya, apalagi kita bukan orang Arab yang tidak mengerti Betul. apa itu bahasa Al-Quran, kita harus lihat terjemahannya. Oke. Karena Al-Quran itu esensinya petunjuk. Petunjuk ya. Ini kata sebagai kunci nih. manual book atau Iya. tutorial kehidupan Iya. manusia. Iya. Ya, Ustadz? Dia kalau Al-Quran menyebut petunjuk itu dalam firman Allah tuh hudan linnas. Udah Dia linas. petunjuk bagi manusia. Sebuah petunjuk nggak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dipahami kan? Betul. Ya, namanya dipahami juga nggak mungkin kalau nggak dibaca. Ya, artinya membaca, memahami, menjalankan itu jadi satu paket semuanya. Setelah membaca, gitu. memahami, Iya. baru bisa mengamalkan ya Ustadz? Mengamalkan Nah, ini pastinya. kita baca doang, paham enggak, Iya, boro-boro mau diamal. iya. Apa yang mau diamalin, Iya. ngerti aja enggak gitu ya Iya. Ustadz ya? Iya, Nah ini menarik nih teman-teman Seguru. Karena memang kita selama ini kan taunya nih Ustadz ya, saya Iya. sebagai orang awam taunya ya udah kalau udah baca kan udah dapat pahala juga. iya. Gitu kan ya, Uh-uh. jadi ya baca aja gitu. Iya, Buat iya, iya. kalau pahamin, aduh kayaknya bahasa Arab nih agak-agak tinggi gitu ya. Jadi Iya, iya. mungkin nggak terlalu penting gitu. Nah ini Nah, apakah di buku ini bisa apa ya kayak memberikan apa motivasi Iya, untuk iya. supaya kita ayo dong lu harus paham dong apa yang lu Iya. baca. iya. Gimana, Mudah-mudahan Ustadz, sih bisa ya, motivasinya? karena di buku ini di awal bab pertama itu penulis menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran, Keutamaan. ya,
bagaimana Al-Quran itu begitu istimewa, antara Rasulullah SAW, kemudian bagaimana para sahabat berinteraksi, bagaimana para malaikat memandang orang yang membaca Al-Quran gitu. Karena di waktu fajar itu kan inna Qur'an al-fajri karena masyhuda, orang baca Quran di waktu pagi itu masyhuda, dia disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu senang. Nah, yang begini-begini disampaikan di bab-bab awal. Nanti di bab berikutnya penulis ini menyampaikan bagaimana interaksi para sahabat dulu dengan Al-Quran. Nah, ini seru ya, nih. itu bagaimana kisah mereka. Mereka bukan hanya sekedar membaca, tetapi mereka mendahulukan pemahamannya itu. Mereka memahaminya lebih dalam. Itu membacanya juga pasti gitu ya. Gitu ya. Yang saya dengar Ustaz, katanya ada salah satu sahabat ya. Iya. Yang katanya lagi sholat itu ditusuk atau dipanah itu. Iya. Sampai nggak ngerasain sakit iya, itu benar nggak itu Ustaz? Iya, jadi memang riwayatnya dalam sebuah peperangan itu ada seorang sahabat yang dapat giliran jaga malam. Jaga malam, kemudian dia ketika jaga malam dia sholat gilirannya itu. Nah ketika waktu sholat itulah kemudian musuh orang-orang kafir itu memanah beliau tuh. Ya sampai berapa kali panah dia tetap berdiri. Tetap berdiri? Iya, sampai kemudian dia ruku dipanah lagi, tetap dipanah lagi, tetap melakukan ruku sampai kemudian dia sujud akhirnya nggak mampu lagi. Nah ketika itu sahabat-sahabat yang ketika dia roboh begitu dia sambil teriak ada musuh datang, ada musuh datang. Sahabat-sahabat yang lain bangun mengusir musuh itu dan ditanya kok kamu bisa ya gitu tetap sholat. Dia katakan gimana aku bisa berhenti sedangkan aku sedang berdialog dengan Tuhanku. Gitu. Itu luar biasa subhanallah. Tuh Tang bisa nggak gitu Tang? Lu sambil baca Al-Quran Tang, lu disundut sama rokok gitu terus lu nggak berasa saking lu khusyunya, hah? Gitu jadi itu salah satu apa ya kayak semacam mukjizat Al-Quran juga. Mukjizat Al-Quran makanya kunci Al-Quran itu kalau sikap kitanya harus ada at-ta'atsur namanya, keterpengaruhan. Kalau memang kita membaca tapi nggak punya pengaruh apa-apa ya mungkin kita belum dapat kekuatan yang seharusnya kita dapat. Itu boleh dibilang gini nggak sih maksudnya dibilang kayak transcendent gitu kalau udah memahami Al-Quran tuh bisa gitu nggak sih? Maksudnya udah merasakan kenikmatan tertinggi dalam berinteraksi dengan Allah lah gitu. Jadi Al-Quran ini Bang Ali ya, jadi dia dibaca aja tanpa kita ngerti itu kita udah membawa manfaat. Kita yang tadinya sedih bisa jadi senang, yang tadinya galau jadi tenang, yang tadinya merasa pusing mungkin lebih merasa nyaman gitu ya. Itu tanpa kita ngerti karena memang Al-Quran ini punya adanya mukjizat, dia punya kekuatan. Apalagi kita ngerti. Kalau kita ngerti, insya Allah kita baca Al-Quran dan kita pahami, itu pengaruh kekuatannya akan lebih mendasar kepada hati kita, kepada fisik kita. Gitu. Insya Allah begitu. Masya Allah ya. Ustaz, jadi kalau misalkan ada yang menanyakan gini Ustaz, ya kita kan baca Al-Quran, terus saya baca terjemahannya aja. Iya. Tapi kadang-kadang gini Ustaz, yang saya bingung, kalau misalkan kita baca terjemahannya nih, ada kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam misalkan ya. Terus nanti ayat berikutnya itu benar-benar totally different thing gitu. Misalkan membahas mengenai siapa gitu, membahas mengenai hari akhir misalkan. Itu kok enggak berurutan sesuai dengan konteks yang dibicarakan gitu. Iya, yang pertama ya Al-Quran itu susunannya disampaikan kepada Rasul SAW namanya sifatnya tauqifi. Tauqifi itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ini ditempatkan di surat ini di ayat sekian. Gitu. Jadi memang kita nggak punya bukan juga intervensi dari Rasulullah SAW. Jadi memang sudah susunannya begitu. Yang kedua dia pasti ada hikmahnya. Karena setiap ayat dan kumpulan ayat itu ada paragraf, ada episode-episodenya. Kenapa kemudian dijeda dengan ini? Itu pasti ada hikmahnya. Makanya di dalam tafsir Al-Quran itu ada tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Di situ nanti akan dijelaskan ayat ini kelanjutannya sambungannya ada lagi ayat yang lain. Gitu. Nah, disinilah perlu ilmunya. Masya Allah. Itu subhanallah. Jadi emang itu mujizat Al-Quran ya. Iya. Karena kalau misalkan seorang manusia nulis, ya pasti kan berurutan ya. Tapi kalau ini dari Allah, justru itu betul. Itu bisa bernyambung-nyambungnya ke ayat yang lain di surat yang lain. Gitu, iya betul. Mungkin bisa dikatakan kalau asbabun nuzul itu berkaitan dengan itu nggak Ustaz? Iya berkaitan. Berkaitan dengan ayat ini turun ayat karena ada peristiwa asbab ini. Dari Iya, selalu berkaitan. Makanya nanti kalau kita baca-baca tafsir, kalau kita mau agak mendalami selain terjemahan gitu, di tafsir itu akan dijelaskan. Ayat ini nanti ada juga kelanjutan ceritanya di ayat yang sekian. Masya Allah. Boleh juga kita bayangkan, kayak nggak asik banget ya kalau kita cerita Nabi Musa. Gitu kan, enggak, justru kalau seandainya kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam, terus sampai selesai satu surat gitu, asik gitu. Kayaknya malah kurang seru ya. Kurang seru kalau saya. Itulah seni Quran sebenarnya. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu ada namanya balagoh ya. Balagoh itu membuat orang yang membacanya itu menjadi sebuah sesuatu yang asik, yang enak, yang dirasakan tuh diulang-ulang kenikmatannya bertambah gitu. Seperti surga dong Ustaz. Iya. Kenikmatannya Al-Quran itu kita kaji nggak akan habis sampai hari kiamat nilai-nilainya. Semua.
Meskipun Gini Ustaz, yang saya dengar misalkan ini di bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu misalkan kata-kata cinta ya Ustaz ya. ya, Kata cinta itu kalau nggak salah di bahasa Arab itu ada 14 makna atau bisa. kalau kita kan cuma 2 ya paling, Iya. cinta sama sayang. Sama saya. That's it Iya. kan, udah gitu doang. Tapi kalau di bahasa Arab itu ada 14 kategori cinta. Iya. Yang secara bahasa Indonesia mirip-mirip kayak cinta sama sayang di kita itu. Bener. Malah beda-beda. Jadi itu apa ya maksudnya dalam tata bahasa sendiri Al-Quran itu udah luas banget gitu Luas kan. banget. Kita pemahamannya cuma 2 itu aja, iya. itu baru satu suku kata kan. Ya intinya gini, kalau misalnya Al-Quran mau ditinjau pemujizatannya dari aspek bahasa, itu dalam banget juga. Aspek bahasa aja ya, belum yang lain-lain. Aspek ilmu-ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain, masalah ekonomi, masalah astronomi, masalah kedokteran, masalah filsafat, masalah hati gitu ya, itu luar biasa. Jadi luar biasa isinya. Jadi oke. Jadi ini bukan sekedar membahas satu cerita gitu tapi ini memang wahyu dari Allah. Dan kita harus memahami, setelah memahami baru kita bisa mengamalkan. Iya, setelah ngerembes ke hati itu ya Ustaz. Iya, Nah gini Ustaz, bicara mengenai ngerembes ke hati ini, di sini diberikan juga nggak tips-tips untuk yang kita bisa memahami Al-Quran dengan rasa nikmat gitu. Iya. Jadi yang paling pertama kan kita harus membuat keyakinan dulu ini sebagai fondasi ya. Memiliki keyakinan yang kuat, yang bulat, yang utuh bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Itu harus benar-benar. Jadi nawaitunya ya. Iya, nawaitu harus benar-benar bulat. Yang kita baca ini bukan lapas-lapas Arab semata, tetapi dia adalah firman Allah. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia adalah pencipta alam semesta. Nah, yang dari begitu itu kemudian kita bisa meyakinkan hati kita ketika kita membaca ini bukan kalimat yang sembarangan. Hari huruf ke huruf, dari kalimat ke kalimat, apalagi kemudian dari surat ke surat, itu pasti punya nilai luar biasa. Surat cintanya Allah ya, ke makhluknya. Iya, bisa juga surat cinta Allah. Enak banget tuh kata-kata itu. Surat cinta Allah, teman-teman seguru. Surat cinta Allah buat kita gitu. Surat cinta Allah buat kita gitu. Nah, gimana kalau seandainya surat cinta itu nggak kita pahami gitu kan? Orang dikasih tahu gitu ya, makanya gitu. Nah, di buku ini dijelaskan ya, memang ada beberapa fakta-fakta yang memang yang mungkin di masyarakat kita jadi salah kaprah. Tadi misalnya kita membaca banyak-banyakan baca udah, padahal kita belum ngerti paham apa yang kita baca. Maka anjurannya ya kita baca terjemahannya, lebih jauh dari itu kita belajar bagaimana kajian lebih mendalam tentang ayat demi ayat itu. Dan ini dari segi bahasa sendiri, ini kan dari 1400 tahun sekian sampai sekarang ini kan nggak ada distorsi bahasa di sini Ustaz. Iya. Itu kalau bukan dari Allah kan ya dari siapa lagi? Kalau misalnya bahasa lain kan pasti ada distorsi kan. Betul. Jadi bahasa slang sekarang, jadi bahasa apa gitu ini. Dan ini juga keistimewaan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kalau kita pakai bahasa Arab yang sekarang, kemudian kita ditakdirkan ada time tunnel gitu ya, kembali ke masa lalu misalnya gitu ya. Terus kita pakai bahasa Arab yang hari ini orang tuh ngerti. Orang dulu ngerti. Iya. Kayak lorong waktu ya, lorong waktu. Kayak film Avengers ya. Mesin waktu balik ke zaman dulu. Iya, kita sama kita pakai bahasa Arab yang sekarang, bahasa orang dulu ngerti. Tetap sama. Iya, luar biasanya bahasa Arab tuh. Bahasa-bahasa lain kan berubah kan? Berarti beda sama kayak bahasa Ibrani misalkan di Taurat ya. Terus bahasa di Bible gitu kan. Itu kan gampang didistorsi ya, gampang dirubah-rubah, gampang diedit. Karena dia jatuhnya pada penerjemahan berbagai bahasa itu akan ada distorsi. Kalau Al-Quran ini kan dari dulu sampai sekarang dia berbahasa Arab. Ada kitab terjemahannya tapi teks Arabnya tetap yang harus dibaca. Sampai Allah tantang ya kalau misalkan yang bisa membuat satu ayat saja silakan bikin dan nggak bisa sampai sekarang. Luar biasa ya. Subhanallah. Oke, mungkin dari Ustadz mungkin bisa ngasih closing statement nggak buat teman-teman seguru di mana? Ya, jadi teman-teman seguru yang dirahmati Allah. Jadi buku ini bicara atau mengajak kita untuk merubah mindset yang selama ini mungkin ya. Pola pikir kita mungkin agak keliru. Bagi kita yang belum bisa baca ya baca. Karena memang ini adalah pedoman hidup kita. Pedoman nggak mungkin kalau nggak kita baca. Belum bisa baca Al-Quran. Pelajari tajwidnya yang benar. Ketika kita baca juga nggak boleh berhenti sama baca. Tapi kita harus pahami juga maknanya. Lebih dari itu ya sering-sering kita baca. Kalau misalnya kita bisa menghafal ya pahami apa yang kita hafal. Dari situ kemudian kita bisa meraih apa yang disebut kekuatan Al-Quran itu insya Allah. Amin. Itu insya Allah. Amin. Ya semoga teman-teman seguru kita bisa mengambil hikmah. Amin. Dari pembahasan kita kali ini dan kalau bisa langsung beli bukunya. Nah, bocoran nih Ustaz. Harganya berapa Ustaz? Bukunya Ustaz? Harganya sebenarnya nggak mahal, Bang Ali ya, 75.000. Waduh, 75.000 untuk bisa mendapatkan ilmu supaya kita bisa lebih inline sama Al-Quran itu nggak ada apa-apanya, Bro. Amin. Ya kan, Ustaz? Ini bisa didapetin di mana Ustaz?
Dapet dari Seguru. Langsung bisa diorder di Seguru teman-teman. Jadi bisa langsung aja order, nanti ada linknya. Iya. Bisa langsung diklik dan bisa langsung order ke kita. Iya. Baik Ustadz, jazakallah buat Sama-sama. waktunya, Ustadz. Sama-sama. Terima kasih banyak. Salam Sama-sama. buat keluarga di rumah. Insya Allah. Semoga bisa menjadi pahala jariah ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di bulan Ramadan ini Ustadz. Ya, sama-sama Berlipat-lipat. berdoa. Iya. Baik, Ya. teman-teman Seguru semua, terima kasih banyak. Saya Ali Mustafa undur diri. Sampai ketemu lagi di Seguru yang berikutnya. Seguru belajar sampai mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.